Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dalam keadaan sehat dan tetap menjadi anak-anak yang solih dan solehah. Sehat terus ya nak ya, selalu sehat dan selalu sehat. Dalam kali ini pertemuan yang kedua dengan pelajaran bahasa Indonesia, yakni kita belajar tentang laporan membaca buku non-fiksi. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang buku fiksi, saat ini kita belajar dengan buku non-fiksi. Biar kalian tahu bedanya, kalau yang kemarin buku fiksi, kalian telah membaca cerpen ataupun novel. Untuk yang sekarang, kita belajar buku non-fiksi. Apa sih buku non-fiksi itu? Buku non-fiksi itu adalah buku yang berisikan kejadian-kejadian yang sebenarnya, tanpa ada khayalan. Bedanya dengan yang fiksi. Kalau fiksi ada khayalannya, tapi yang non-fiksi tidak ada khayalan. Jadi bukunya benar-benar sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Ya. Contoh buku fiksi yang kemarin adalah cerpen sama novel. Tapi kalau contoh dari buku non-fiksi ini ada beberapa, yakni buku pelajaran, buku ensiklopedia, buku jurnal, buku biografi, dan juga buku laporan ilmiah. Ini adalah buku yang benar-benar kejadiannya sesuai. Seperti buku pelajaran, tidak boleh buku pelajaran ini diawur atau dihayalkan. Sama dengan buku ensiklopedia. Jadi identitas ensiklopedia itu harus benar-benar diketahui. Dan juga buku jurnal harus sesuai dengan kapan dia belajarnya, mulai kapan dia melaksanakannya. Ini buku jurnal. Buku biografi itu adalah buku tokoh idola yang mencatat biografi seseorang tersebut, identitas seseorang yang pernah menjadi tokoh masyarakat. Sedangkan buku laporan ilmiah itu yang benar-benar sesuai dengan penelitiannya. Jadi setelah penelitian baru dia membuat laporan secara ilmiah. Itu yang dinamakan buku non-fiksi. Oke. Ciri-ciri dari buku non-fiksi. Ya, ini ditulis dengan tidak menggunakan gaya bahasa, kebalikan dari materi yang fiksi kemarin. Kalau buku fiksi kemarin kan banyak menggunakan gaya bahasa, tetapi kebalikannya, kalau non-fiksi itu tidak menggunakan gaya bahasa. Kemudian sifat katanya itu bersifat denotasi, sedangkan yang non-fiksi itu bersifat denotasi, tapi kalau fiksi bersifat konotasi. Berbentuk karangan ilmiah, jadi tidak boleh dihayal. Ditulis berdasarkan pengamatan atau penelitian, jadi harus secara pasti. Nah, bagaimana cara membuat atau menulis laporan membaca buku non-fiksi? Sama sebenarnya seperti kemarin melaporkan buku fiksi. Yang pertama adalah identitas buku. Nah, ini tentunya identitas itu judul bukunya apa, pengarangnya siapa, tahun terbitnya. Itu yang dipakai sama untuk laporannya. Kemudian yang kedua adalah halaman atau bab yang dibaca. Sedangkan yang ketiga, informasi penting. Tapi kalau cerpen dan novel kan tidak perlu informasi penting. Yang penting kamu mengerti tentang unsur-unsur intrinsiknya. Itu kalau cerpen. Buku yang fiksi. Tapi kalau buku non-fiksi, kita harus menggali informasi yang penting. Dan juga terdapat tanggapan atau pertanyaan. Itu adalah buku non-fiksi. Nah, ini yang Ibu sampaikan. Jadi lengkap sudah teks laporan membaca bukunya. Kemarin kalian sudah belajar tentang laporan membaca buku fiksi. Sekarang kalian belajar tentang laporan membaca buku non-fiksi. Kalau misalnya nanti masih belum mengerti atau bagaimana, silakan ditanyakan lewat WA ya. Di Japri Ibu boleh, di grup juga boleh, biar temannya nanti juga tahu. Oke. Nah, setelah Ibu menjelaskan dari ini semua, buka LKS kalian. Buku non-fiksi itu juga kalian baca juga ya.
Di situ ada tugas LKS lagi, halaman 9 dan sampai halaman 11 kalau tidak salah. 9, 10, dan 11 kalian buka, kalian kerjakan mengenai laporan membaca buku, ya. Nah, kemudian kalau sudah dikerjakan sama seperti kemarin, saat kalian mengerjakan, share laporan kegiatannya, kalian foto dan kirim lewat WA. Ya, mengerti nak? Ya. Dah, Ibu akhiri penjelasan Ibu ini. Kalian tetap semangat belajar dan selalu semangat. Sehat selalu anak-anakku. Giat belajarmu. Bismillah. Kalian akan sukses dunia dan akhirat. Terima kasih. Ibu sampai wabarakatuh.